Seharusnya lo nggak ada di sini. Ada yang aneh sama tempat itu. Film apa lagi ini? Aduh, busuk banget. Masa iya produksinya sebanding sama filmnya Aldi Taher? Ya ampun, sayang banget. Mending bikin apa kek? 75 menit yang sia-sia menurut gua. Kamu tidak boleh membawa tamu berkunjung ke sini. Dalam sebuah pekerjaan, melakukan sebuah eksplorasi itu sah-sah aja, selagi itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ataupun berguna. Apalagi ranahnya adalah industri kreatif. Film satu ini menurut gue sangat disayangkan dalam pengeksplorasiannya tersebut. Walaupun di beberapa wawancara yang gue baca, direkturnya mau bikin sesuatu hal yang berbeda. Tapi itu menurut gue hanya di atas kertas. Secara eksekusinya ataupun secara outputnya memang bisa dibilang beda. Tapi pada hasil akhirnya tidak jauh lebih baik. Contoh salah satunya menurut gue banyak banget adegan yang nggak penting. Flashback yang berulang tapi nggak ngasilin apa-apa tuh aneh. Mending bikin alurnya maju aja terus. Bosan nggak sih ngedenger film kayak gini tuh punya potensi mulu. Hasil akhirnya jawabannya cuma potensi yang mengecewakan. Kita nggak usah bahas ending film ini kayak apa, karena udah pasti ketebak dengan gue ngomong kayak gini. Satu pun gue nggak menemukan hal yang menarik dari film ini, kecuali judulnya. Scoring musiknya jelek, bikin deg-degan juga enggak, visual biasa aja. Prostetiknya juga biasa banget. Boro-boro ini setan kelihatan serem, malah lebih kayak bentukan prank-prankan influencer yang dicat jadi hitam. Nah, kalian pasti udah tahu deh kayak apa bentukannya. Waktu itu kan ada tuh momen dimana influencer-influencer membuat diri mereka jadi gembel. Nah, kurang lebih kayak gitu setannya. Buat kategori visual, film ini cukup menyedihkan, apalagi dari sisi karakter setannya. Setannya aja menyedihkan, apalagi filmnya. Gimana tuh? Film horor Indonesia tuh banyak banget, dan kru yang di-hire dalam setiap produksi nggak jarang tuh sebenarnya krunya tuh sama-sama aja sebenarnya. Masa iya sih buat nyiptain sebuah karakter setan mesti jelek kayak gini? Apa karena keterbatasan budget produksi, makanya jadi kayak gini? Tapi kalau udah berani buat tayang di bioskop, seharusnya bisa sedikit lebih baik. Kalau ngelihat yang sekarang ini seperti tidak dipikirkan secara matang. Itu yang gue lihat ketika menonton film ini. Kebakaran hebat terjadi di rumah kos-kosan, tepatnya di Jalan Kamboja nomor 108. Hingga saat ini api masih belum bisa dipadamkan. Setiap orang yang menonton film ataupun nonton sinetron pasti cukup tahu tentang sebab akibat. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Setiap karakter itu pasti punya background story-nya. Ataupun semua cerita pasti ada latar belakangnya. Dan ujung-ujungnya adalah jawaban atas hal tersebut. Tapi dilalahnya nih, film ini tuh berasa acuh sama hal tersebut. Jadi tidak ada yang selesai menurut gua permasalahannya. Tapi enak sih ngebahas film kayak gini. Bukan film komedi tapi cukup bisa bikin ketawa. Gimana tuh film horor tapi malah bikin ketawa? Aneh bukan? Iyalah pasti aneh. Kurang lebih film ini bercerita tentang wanita bernama Kartini yang harus tinggal di sebuah kos di Jakarta. Dia tinggal di kos tersebut dengan biaya seikhlasnya karena uangnya pas-pasan untuk biaya kuliah. Namun, Kartini mengalami hal-hal yang misterius di tempat kosnya tersebut. Dia sering menghadapi sebuah teror hantu. Ada yang aneh sama tempat itu. Jiwanya pun terancam dijadikan tumbal. Berangkat dari sinopsis seperti ini, sebenarnya tidak ada yang menarik untuk ditonton. Tapi menonton film itu adalah sebuah selera. Suka ataupun tidak, itu adalah pilihan kalian. Lo terlambat.